Hai, selamat pagi. Jumpa lagi dengan edukasi saham. Kali ini aku akan menerangkan tentang cara memahami support resisten dengan mudah ya. Karena selama ini ternyata banyak yang tidak paham apa itu support resisten dan bagaimana dengan cara kerjanya supaya kita lebih mudah memahaminya. Pertama, resisten itu adalah titik tertinggi yang pernah disentuh oleh suatu candle ya. Jadi harga tertinggi, caranya yang dimaksud dengan resisten itu apa? Resisten itu kalau kita melihat ke arah kiri, kita noleh ke arah kiri, itu kita akan lihat titik-titik yang tertinggi ya, seperti ini. Ini ke kiri ya, misalnya candle ada di sini. Kita lihat ke kiri. Nah, ini ke kirinya, ke kiri. Nah, ini titik tertinggi yang pernah disentuh. Nah, ini kita buat garisnya di sini. Ini resisten. Nah, ini resisten, ya kan? Terus, ini titik tertingginya. Terus resisten terdekatnya lagi di mana? Di sini. Ini kalau kita gambar secara manual. Terus ada lagi resisten lagi yang tertingginya lagi di mana? Ada di sini. Ini kalau kita gambar, nanti kita cocokkan dengan indikator yang memudahkan kita. Saya sudah pernah jelaskan di video sebelumnya, ada satu indikator yang memudahkan kita ya. Nah ini resisten-resisten yang pernah disentuh. Terus ada lagi di sini. Nanti kita lihat ya dengan indikator yang memudahkan kita. Nah, ini resisten ya, titik tertinggi yang pernah disentuh oleh suatu saham atau satu candle di saham ya, maksudnya seperti itu. Terus support itu apa? Support itu titik terendah yang pernah disentuh suatu candle di periode tertentu. Nah, ini terendahnya ada di sini ini. Ini kan. Nih. Terus ini ada lagi di sini. Nah, ini ada lagi di sini. Nah. Jadi resisten tuh ada di sini, resisten terdekat ada di sini, resisten ada di sini. Ini support, ini support. Ini ada support lagi di sini. Nah, terus ini ada lagi support di sini. Nah, untuk memudahkan kita tanpa tarik-tarik garis begini, yaitu kita gunakan indikator yang namanya price channel. Nah, di sini ada price channel. Kita buka ya. Nah, sama persis kan? Ya kan? Ini yang tadi aku bikin garis sebelum aku buka price channel. Nah, ini sama persis. Ya kan? Sekarang kita hapus dulu ini. Kita hapus dulu garis-garis ini, kita gunakan price channel. Kita hapus dulu, garisnya sama persis. Itu kalau kalian nggak mau ribet tarik manual, kalian bisa gunakan yang namanya price channel. Jadi kalau ada yang mudah, kenapa dipersulit, ya kan? Ini namanya price channel. Sebelum aku jelaskan bagaimana price channel ini bekerja untuk memudahkan kita, aku jelaskan bagaimana cara memahami support resistennya. Tadi aku bilang bahwa resisten adalah titik tertinggi, support adalah titik terendah. Kalau kita umpamakan candle ini adalah sebuah bola.
ya kan? Sebuah bola, kalau kita bermain basket, bola itu kan ngebounce ya. Kalau ditaruh di bawah, dia akan kembali lagi ke atas. Ini kalau candle ini adalah sebuah bola, kalau misalnya bola kita umpamakan atas ini adalah atapnya, bawah ini lantainya. Kalau misalnya bola sentuh di lantainya, berarti dia akan ke atas. Kalau bola sentuh mentok di atasnya, berarti dia akan ke bawah. Kalau bolanya ini, candlenya ini menyentuh di atasnya, bisa jebol, ini jebol, artinya dia akan ke atasnya lagi untuk mencari titik atas berikutnya. Terus kalau misalnya di bawah ini adalah jebol, otomatis dia akan mencari titik di bawah berikutnya. Nah, kita sebagai contoh ya, ini kita ambil dari sini, ini adalah dia udah uptrend di sini. Ini udah uptrend. Dia kan tidak bisa sentuh ini ya, garis lurus ini artinya resisten garis lurus ini untuk memudahkan sebagai tanda kalau ini adalah sudah tidak bisa disentuh. Artinya, kalau dia mau ke atas lagi, dia harus bisa tembus garis lurus ini. Kalau dia tidak bisa tembus garis lurus ini, berarti dia akan ke bawah, ke bawah, sampai di sini nanti dia akan lihat ini support ini yang mengikuti ini. Saya bilangnya ini adalah support bayangan, karena dia nanti akan ke sini, dia akan mencoba menyentuh di sini. Kalau dia tersentuh dan tidak bisa bounce ke atas, ini artinya dia akan ke bawah. Nah, ya kan dia nggak bisa bounce ke atas, artinya dia akan ke bawah kan. Nah, ke bawah ini ada. Terus terbentuknya lantai lagi ya, ini lantai. Nah, dia kebentuknya lantai, tapi dia tidak bisa sentuh lagi ke atas. Akhirnya dia ke bawah lagi, dia sentuh lantai yang sebelumnya di sini, dia tidak bisa bounce lagi ke atas, artinya dia akan ke bawah lagi, dia membentuk lagi di sini. Terbentuk lantai, ya kan, sudah terbentuk garis lurus lagi, terbentuk lantai, dia ke atas, dia ada candle hijau ke atas, dan ternyata dia tidak bisa sentuh area yang ada di resisten ini. Dia ke bawah lagi dong, ya kan, candlenya ke bawah. Ke bawah dia harus menyentuh, mencari lantai berikutnya. Dia di sini ada lantainya lagi, ada supportnya lagi. Terus dia ada candle hijau, artinya rebound ke atas lagi sampai dia akan menemukan resisten berikutnya. Resisten berikutnya di sini. Nah, di sini kan dia berhenti, di sini ada garis lurus. Jadi kalau kalian menemukan garis lurus seperti ini, artinya dia akan koreksi ya. Artinya dia akan koreksi, dia akan ke bawah lagi, dia akan cari ke lantai berikutnya. Nih, lantai berikutnya. Terus dia akan nyari ke atas lagi. Terus selama dia masih di dalam di dalam area ini ada support resisten, di dalam area ini masih aman ya, masih aman. Misalnya kalian masuk di sini, masuk di area ini kan area support ya. Kalian masuk di area ini, udah masuk di sini, dia naik lagi ke sini, ini resisten, terus sempat turun sedikit, ini ada. Kalian nggak usah panik ya pas turun di sini. Selama dia masih di atas ini, ternyata di atas hargamu ini masih oke. Kalau kalian mau jual sih nggak apa-apa ya. Kalian masih jual bisa jual di sini misalnya. Terus nanti kalian bisa masuk lagi di support lagi di sini, masuk lagi. Terus di sini ternyata terbentuk garis lurus lagi. Kalian bisa jual lagi nggak apa-apa. Itu biasanya untuk scalper ya, atau untuk swing paling pendek ya. Kalau untuk swing panjang biasanya dia bisa masuk di sini. Terus mungkin dia akan jual lagi sampai belum mentok ya, sampai mungkin mentok di sini. Di sini dia ada titik tertingginya lagi di sini. Ada garis lurus ini. Kalian mungkin pengen jual dulu, mungkin bisa jual sebagian. Setelah itu di sini ada mentok lagi di sini. Nah,
Jadi kalau kalian lihat ada garis lurus begini, ini artinya dia akan rebound ya. Jadi nunggu konfirmasi rebound. Biasanya aku di grup itu akan aku kasih sinyal kalau ada garis begini-begini ini, pantau untuk buy on weakness, pantau untuk rebound. Kalau masih di atas gini biasanya aku bilang pantau untuk rebound. Nah kalau di bawah kayak begini, untuk ini kan downtrend ya, biasanya untuk pantau untuk buy on weakness. Jadi di sini ini artinya dia masih sideways ya. Ini dia bisa tembus sideways-nya, tapi ternyata di sini dia mentok lagi di atas, turun lagi. Akhirnya dia turun ke bawah lagi, ini baru naik kan, naik ke sini. Akhirnya dia di sini kebentuk sideways lagi. Dia sideways lagi, baru kemarin itu dia naik lagi kan. Jadi di sini, nah ini terbentuk supportnya di sini, dia naik nunggu rebound, candle hijau rebound, naik lagi. Di sini sempat naik, ternyata tidak bisa tembus resistennya, akhirnya terbentuk garis lurus, sempat koreksi, 1 hari kemudian koreksi, ternyata dia bisa naik lagi. Nah untuk seperti ini, kali ini kan naked candle ya, cuma pakai support resisten. Biasanya untuk kenapa bisa untuk naik lagi sebagai acuan kita hold-nya itu biasanya kita pakai bantuan di garis moving average, kita pakai exponential moving average. Kita buka di sini. Nah, ini sebagai untuk acuan ya. Kenapa kita bisa hold terus ini kan dari yang dulu pernah aku jelasin. Di sini yang ungu ada MA5. Jadi di sini ketika turun MA5 kita bisa cabut, nanti kita bisa masuk lagi. Nah, di sini ada MA5. Ini kan koreksi ya, ini koreksi. Ternyata masih di atas MA5, kita masih bisa hold dulu dan ternyata besoknya itu bisa naik lagi. Kenapa bisa naik lagi? Kita masih bisa hold ya. Ada satu acuan yang bisa kita gunakan selain charting, yaitu pakai broker summary. Kemarin tuh aku di grup bilang ini broker summary-nya domestiknya distribusi tapi asingnya akumulasi. Jadi kalian bisa pantau dan ini masih di atas MA5 dan ternyata boom, ternyata masih naik ya. Jadi ini cara memahami support resisten dengan mudah ya. Semoga bisa dipahami. Kalau kalian belum paham, kalian bisa komen di bawah. Terima kasih. Sampai jumpa di edukasi berikutnya.